Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahmi ya, dalam rangka untuk penjelasan mekanisme tentang perkuliahan di Unwahas yang pada program RPL, yaitu Recognition Pembelajaran Lampau. Jadi ada beberapa mata kuliah SKS itu ada beberapa yang direkognisi. Jadi akan dinilai oleh tim asesor nantinya. Jadi tidak full semuanya diajarkan di program RPL ini. Jadi targetnya dengan program RPL ini S2 Prodi S2 PAI di Unwahas akan ditempuh dalam waktu standarnya 2 semester. Jadi semester 1 itu untuk teori, dan semester 2-nya itu fokus ke tesis. Nah, nanti untuk teknisnya bisa disampaikan oleh dari Prodi Unwahas. Di sini ada Bu Nurul Azizah dan Pak Eri. Eh, untuk Bu Azizah dan Pak Eri ini sebagian rekan-rekan yang masuk ini adalah calon calon mahasiswa di Unwahas program RPL. Ini mewakili dari beberapa teman yang lain yang mungkin masih eh, butuh penjelasan, ya masih masih butuh penjelasan tentang apa itu RPL dan mekanisme perkuliahannya bagaimana gitu. Jadi melalui forum ini nanti kita akan simak bersama. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan membawa hikmah dan manfaat. Untuk selanjutnya nanti akan diterangkan oleh Bu Nurul Azizah sebagai perwakilan Prodi S2 Payun Wahas. Sebelum penjelasan dari Bu Azizah, sedikit saya sampaikan bahwa nanti untuk proses daftar, membuat akun, dan pendaftaran akan kita praktekkan di sesi akhir setelah penjelasan dari Bu Azizah ataupun Mas Eri. Nah, siapa tahu setelah penjelasan mereka mantap dan langsung akan eksekusi untuk pendaftaran. Gitu. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Nurul Azizah. Monggo. Matur suwun Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Abdul Hamid dan Pak Eri serta Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini. Alhamdulillah, alamin. Langsung saja ya, untuk menyingkat waktu, izin Pak Hamid dan Bapak Ibu ya, menyampaikan eh, regulasi ataupun teknis ya, perkuliahan maupun pendaftaran program RPL S2 PAI. Ya, saya share screen. Sudah terlihat nggih? Masih loading, Bu. Dan, Mas. sudah kelihatan. Nggih. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, program RPL ini kepanjangannya adalah rekognisi pembelajaran lampau ya, yang intinya apa? eh, Pembelajaran ataupun keahlian kemampuan ya Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan ini bisa direkognisi dengan mata kuliah yang ada di program S2 PAI, sehingga kuliah S2 tidak perlu 2 tahun tetapi cukup 1 tahun. Ya, nah kenapa? Karena ini tadi ada rekognisi, ya rekognisi dari kemampuan atau keahlian
Bapak Ibu sebelumnya. Ya. Dan ini adalah program resmi dari pemerintah. Ya, jadi program dari pemerintah kemudian dilaksanakan oleh kampus-kampus termasuk juga S2 PAI. Alur pendaftaran, ya. Nah, ini yang pertama login link, ya. Nah, ini linknya sudah dikirimkan Pak Hamid di chat, nggih, Bapak Ibu. Nah, pakainya link itu. Kemudian isi data diri. Ya, setelah itu akan muncul pembayaran pendaftaran sebesar 500.000. Ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membayarkan, kemudian unggah berkas. Ya, unggah berkas pokok. Kemudian setelah unggah berkas pokok selesai, ada isi riwayat hidup. Ya. Nah, kemudian setelah selesai ada klaim mata kuliah dan asesmen. Nah, di sini nanti Bapak Ibu membayar biaya asesmen sebesar 1.500.000. Ya. Nah, setelah klaim mata kuliah dan asesmen pendaftaran selesai. Ya, jadi ada 7 alur ya untuk menyelesaikan pendaftaran. Nah, kemudian yang pertama isi data diri. Ya, ini meliputi nama, nik ya biasa data diri secara umum. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya di bagian pilih program studi ini Bapak Ibu memilih PAI S2. Ya, jangan sampai PAI S1. Ya, karena ada juga program RPL di PAI S1. Nah, ini sekali lagi memilihnya PAI S2. Ya, karena banyak juga pendaftar kemarin yang salah kamar. Ya. Nah, kemudian pilih kelas RPL ya dan simpan. Nah, setelah isi data diri selesai, kemudian membayar tadi pendaftaran 500.000. Setelah itu mengisi unggah berkas. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu agar nanti ketika mengisi sudah siap berkas-berkasnya. Yang pertama foto berlatar merah. Ya, ini disiapkan dulu. Kemudian scan ijazah S1. Nah, ini ya perlu kita tekankan yang di-upload adalah ijazah S1 ya. Nah, kemarin juga sering kita dapatkan ya yang di-upload itu ijazah SMA. Enggak perlu ya, Bapak Ibu enggak perlu mengupload ijazah SMA. Tetapi yang di-upload ijazah S1. Oke. Karena Bapak Ibu akan melanjutkan di jenjang S2. Kemudian scan KK, scan KTP, kemudian scan sertifikat akreditasi jenjang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu dulu S1-nya di mana misalkan di Unwahas berarti upload sertifikat akreditasi PAI Unwahas ya. Atau dulu kuliahnya di UIN atau di mana ya. Ini upload sertifikat akreditasi. Nah, dapatnya dari mana? Ya, biasanya sertifikat akreditasi itu diupload di website kampus. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa download. Kemudian scan transkrip nilai. Ya. Nah, ini ada 6 berkas yang harus Bapak Ibu siapkan ya untuk diunggah. Kemudian ajukan berkas untuk divalidasi. Nah, di tahap ini ya, di tahap validasi ya, ketika berkas tidak sesuai maka tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, seperti kemarin ada yang upload itu ijazah SMA. Nah, ditunggu 1 minggu tidak ada informasi dari PMB dari kampus ya. Nah, ternyata berkas yang diupload itu salah. Ya, ijazah yang diupload SMA bukan ijazah S1.
Nah, maka di sini Bapak Ibu perlu teliti ya agar nanti setelah divalidasi ini bisa langsung berhasil dan lanjut tahap berikutnya. Oke. Nah, setelah divalidasi selesai dan berkas yang diupload benar, kemudian lanjut ke isi riwayat hidup. Ya, nah ini secara umum ya sama ya CV macam-macam. Kemudian setelah itu klaim mata kuliah. Nah, di tahap ini Bapak Ibu silakan mengklaim semua mata kuliah yang ada. Ya, sekitar ada 20 ya, 20 mata kuliah itu silahkan diklaim semuanya. Ya, diklaim diberi nilai ya. Layak untuk direkognisi, layak direkognisi semuanya dicentang. Ya. Setelah itu membayar asesmen ya. Membayar biaya asesmen 1.500.000 ya. Setelah itu diupload dan pendaftaran selesai kemudian dapat NIM. Nah, maka setelah selesai pendaftaran ya dinyatakan pendaftaran berhasil dan selesai, Bapak Ibu resmi menjadi mahasiswa S2 PAI. Ya. Nah, kemudian untuk nah itu tadi alur pendaftaran, ya. Berkas-berkas yang harus diupload disiapkan terlebih dahulu. Kemudian untuk sistem perkuliahan, ya. Nah, perkuliahan RPL ini dilaksanakan selama, maaf, bukan 2 tahun ya, saya, 2 semester, 1 tahun maksudnya ya, bukan 2 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun lulus atau 2 semester. Nah, perkuliahan dilaksanakan selama 7 kali selama 1 semester. Ya, 2 kali offline di pertemuan pertama dan terakhir, dan 5 kali online. Kemudian semester 1 sudah mulai pengajuan judul. Ya, Bapak Ibu masuk, kemudian kita bagi jadwal mata kuliah dan sekaligus pengajuan judul. Ya. Nah, kemudian semester 1 ini ada 4 mata kuliah yang harus diambil. Ibu, itu maksudnya judul tesis ya, Bu ya? Iya, judul tesis saya tambahkan. Nah, judul tesis. Oke. Kemudian semester 1 mengambil 4 mata kuliah. Dan semester 2 fokus pada tesis serta kelulusan. Nah, maaf saya tambahkan satu lagi. Perkuliahan dilaksanakan antara hari Sabtu atau Minggu. Jadi tidak di hari aktif ya Bapak Ibu. Perkuliahan ini dilaksanakan di antara hari Sabtu atau Minggu. Begitu. Nah, semester 2 fokus tesis dan lulus. Nah, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Wahid Hasim. Nah, itu Bapak Ibu sekilas ya dari alur pendaftaran maupun sistem perkuliahan. Silakan dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan. Ya. Bu, terima kasih atas penjelasannya. Itu ya, teman-teman semuanya. Mungkin saya dulu, saya wali tanya dulu ini. Oke. Kuliahnya itu kan Sabtu dan Minggu sekali dalam seminggu ya, Bu ya. Oke. Nah, mungkin karena kalau jurusan PAI ini rata-rata guru, sedangkan guru itu ngajarnya sampai hari Sabtu, Bu.
di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kalau provinsi lain hari Sabtu itu sudah libur. Tapi Jawa Tengah ini karena Sabtu masih ngajar, mungkin nanti di hari Minggu. Dan dalam satu hari itu kira-kira berapa jam, Bu, untuk perkuliahannya? Oke, ya. Baik, Bapak, nanti kita sampaikan ya, kita diskusikan dengan pimpinan yang lain untuk kuliah bisa di hari Ahad ya. Memang kebanyakan atau seringnya itu memang di hari Ahad. Nah, kemudian untuk jamnya ya karena saat perkuliahan dilaksanakan hanya satu hari ya dan 7 kali ya. Nah, maka satu pertemuan itu apa? Proporsi jamnya ditambah. Ya, satu pertemuan bisa 2 sampai 3 jam. Oke. Satu satu mata kuliah ya, satu mata kuliah bisa 2 sampai 3 jam dan kita satu hari ada 4 mata kuliah. Nah, bisa jadi biasanya sebelum zuhur itu ada 2 mata kuliah dan setelah zuhur ada 2 mata kuliah. Gitu, Pak. Oh iya, berarti sesi pagi dan sore gitu ya istilahnya ya. Iya. Ini tiap seminggu sekali terus ya, Bu, selama satu semester itu ya. Dalam Ini selama semester satu ini ya. Nggih, semester satu. Tiap Semester 2-nya sudah tidak ada kuliah. kok tidak ada, maksudnya bimbingan untuk tesis gitu ya. Nggih. Dan Jadi itu mekanismenya gimana untuk semester 2-nya ini? nggih. Nah, jadi mata kuliah yang harus diambil selama kuliah itu hanya 4 ya, dan diselesaikan di semester satu. Nah, kemudian untuk teknis bimbingan skripsinya ya. Nah, ini Bimbingan tek. kalau ya bimbingan tesisnya ini kalau bisa offline ya Bapak Ibu bisa janjian dengan dosbingnya masing-masing ya. Nah, eh, biasanya di Pasca itu juga mengadakan kegiatan karantina tesis ya untuk mempercepat atau memfasilitasi agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Kita ada karantina tesis ya. Nah, biasanya dilakukan selama 3 hari ya, 3 hari mahasiswa diinapkan ya, bisa di kampus ataupun di hotel. Nah, biasanya juga kita tawarkan ya. Nah, kemudian dalam 3 hari itu mahasiswa betul-betul dikarantina dan fokus untuk revisi tesis. Dan kita datangkan semua pembimbing dalam satu forum atau dalam 3 hari tersebut. Ya, sehingga mahasiswa tidak usah bolak-balik bimbingan apa setiap minggu mungkin ya, tetapi dengan 3 hari itu ya intens revisi bimbingan revisi dalam 3 hari tersebut gitu Pak. Oh iya, terus kalau misalnya bimbingannya itu berupa luring atau daring itu kesepakatan dari dosen pembimbingnya masing-masing itu ya. Jadi mahasiswanya Iya. itu tidak setiap, maksudnya per mahasiswa itu dosen pembimbingnya beda-beda gitu ya, Pak ya, dalam satu kelas atau sama. Iya. Nah, dalam satu kelas eh, pembimbingnya biasanya beda ya karena kita ada banyak dosen dan keilmuannya juga apa beda-beda, ada yang menguasai kualitatif, ada yang menguasai kuantitatif. Nah, itu kita sesuaikan dengan tesisnya juga. Oke. Nah, ada yang kajiannya fokus ke Al-Quran, misalkan ya pembelajaran Quran hadis, ada yang misalkan pembelajaran atau kurikulum. Nah, itu kita sesuaikan juga dengan dosbingnya, ya sehingga bisa janjian dengan dosbingnya masing-masing. Ya. Nah, online offline-nya itu juga bisa kesepakatan dengan dosbingnya. Oke, untuk tesisnya ini kan
masuk dalam biaya include include bimbingan itu kan tesis include di pembayaran semester 2 ya Bu ya. Semester Nggih, di per nggih, semesternya ini kan biayanya 5.500.000 ya. nggih. Dan itu bisa dicicil 5 kali ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Nah, untuk yang semester 1 tadi itu setelah ngisi DRH, CV, itu kok selesai langsung dapat NIM. Bukannya bukannya setelah selesai itu untuk dapatkan NIM itu harus bayar semester 1 ya. Itu minimal setengah ya, 50% dulu baru dapat NIM ya. Maaf, ngapunten, Pak. Kok putus-putus? Ya, oke. Mohon Dengar dulu ini. diulang, Pak. Putus-putus. Ya, setelah pengisian DRH atau CV, untuk mendapatkan NIM itu kan berarti harus membayar semester 1 5.500.000 itu. Tapi untuk semester 1 ini bisa minimal 50% dulu ya untuk mendapatkan NIM. Begitu ya. Ya, tidak. Hah? Untuk mendapatkan NIM, ya, itu cukup membayar biaya pendaftaran 500.000 dan biaya asesmen 1.500.000. Ya, itu selesai daftar langsung dapat NIM. Begitu. Jadi untuk bayar semester satunya tetap bisa dibagi 5 ya. Ya, 50 ya. tetap 5.500.000 dengan bisa dicicil Dicicil 5 kali. 5 kali. 5 kali ya. Nggih. Oke. Terus tesis itu kan outputnya nanti kan jurnal Bu ya. Nggih. Nah, jurnalnya itu minimal apa Bu? Apakah Scopus atau Sinta, Sinta 1, 2, 3, 4 atau yang lokal bahasa Indonesia Sinta 4 aja cukup mungkin Nggih. jurnal. Iya. Nah, karena program RPL ini memang apa ya? Lebih kita mudahkan ya, Bapak. Lebih kita mudahkan itu bukan berarti ini receh begitu ya, tetapi karena memang sudah ada kompetensi sebelumnya yang kita rekognisi ya, sehingga tidak perlu mengupload jurnal dalam Sinta 2. Kalau yang reguler itu Sinta 2. Yang penting Sinta begitu, Pak. Ya, Sinta 6 boleh. Sinta 6 boleh ya. Jadi lebih dilonggarkan. Oke. Tapi harus Lebih, dipublish juga ya tetapannya. ya, untuk syarat wisuda. Tapi kalau untuk syarat lulus itu enggak perlu, Pak. Oh, Yang penting tesis selesai, diujikan gitu. oke. Karena programnya memang 1 tahun begitu. Oh, 1 tahun lulus. berarti kalau untuk sampai ke wisuda cukup tesisnya selesai dan nanti untuk publishnya itu mungkin Menyusul. bisa menyusul ya. Dengan jaminan mungkin ijazahnya disita gitu ya kalau sudah Oke. publikan ya begitu Oke. kan? Nah, oh, sama ya, oke. Mungkin pertanyaan pembukanya itu semoga bisa mewakili teman-teman yang lain, tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh silahkan nanti setelah penjelasan tentang teknis ini baru kita nanti praktek cara untuk mendaftar. Oke, silahkan Izin kalau bertanya, ya. Ya, silahkan nggih. Ibu, saya bertanya, nggih. Yang nyalakan Oke. pertama itu saya videonya. kan dapat, ya, Videonya bisa nyalakan. mboten izin anu nggih, videonya tutup dulu ndak apa-apa nggih. Ya, Soalnya masih di rumah. Ya Ibu, ini saya izin bertanya. Yang pertama ini kan saya dapat informasi yang pertama dari Pak Hamid, nggih. Pak Hamid terima kasih sebelumnya. ya, Pertama saya begitu lihat apa namanya informasi ini saya tertarik tertarik nggih. Tapi ya juga saya juga was-was masa iya sih S2 semester. Makanya saya sempat tanya di WA eh, apakah betul seperti itu. Saya juga masih was-was tapi ternyata setelah tadi mendengar penjelasan dari Kak Prodinya langsung saya agak sedikit paham itu seperti itu.
saya juga bercerita di WA itu nggih, Ibu, bahwa teman saya itu PNS Kemenak itu sempat tanya-tanya di Unwahas juga. Jadi dia itu di Unwahas itu semester 4 saja belum selesai itu materi proposal. Lah itu udah di kemarin tadi udah di apa dijelaskan sama Ibu buka prodinya sendiri ya. Itu karena apa sudah dijelaskan di WA. Terus lagi terkait dengan tesis Ibu nggih. Untuk tesis ini lulusnya itu sesuai yaitu 2 semester itu nanti ada apa namanya dikawal nih untuk tesis biar nanti sesuai. Kemudian yang tak tanyakan itu pengajuan judul itu tadi kan di tesis itu kan di semester 2. Lah terus apakah boleh misal di semester 1 biar lebih cepat. Kemudian kira-kira judul apa sih yang kira-kira nanti apa namanya ada masukan begitu nanti kami apa mulai memikirkan judul tesis yang biasanya lebih cepat di ACC dan sebagainya itu biasanya tentang apa itu. Kemudian satu lagi Ibu terkait dengan biaya, tadi untuk pendaftar itu kan ada biaya pendaftaran. Maaf nih saya juga tadi terlambat biaya pendaftaran 500, kemudian biaya apalagi coba di total berarti untuk biaya jadi berapa nggih Ibu nggih untuk kita sudah masuk menjadi mahasiswa. Nggih, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina. Nggih, Bu Rina dari Batang nggih. Nah, memang kebetulan kita punya mahasiswa dari Batang ya, ada 32 ya, dan ini proses proposal ya, proposal itu dan rata-rata karena apa saya memantau ya, rata-rata semuanya ya mayoritas sudah ACC proposal ya. Nah, dan semester 4 ini mereka kita fokuskan untuk tesis begitu. Jadi mereka belum masuk semester 4 Bu. Semester 4-nya itu baru besok Agustus akhir itu, akhir Agustus. Ya. Nah, ini mereka baru selesai semester 3. Ya, baru selesai UAS semester 3. Nah, ini masih ada liburan dan nanti akhir Agustus masuk semester 4. Jadi itu belum masuk semester 4 ya, Bu Rina ya mereka. Nah, kemudian untuk tesis ya tepat selesai itu kita setiap semester menawarkan ya bukan mewajibkan tetapi apakah teman-teman itu mau bingung berapa asing atau mau Putus-putus Bu, ulangi Bu, barusan Bu. oke. Nah, ini biasanya ya program apa percepatan lulus tepat waktu itu kita ada dua pilihan sistem bimbingan ya. Jadi tidak kita wajibkan Bu, ada dua pilihan apakah mau bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri berarti janjian dengan dosbingnya masing-masing ya, ataukah mau ikut karantina. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau riwayat ke kampus boleh, berarti ikutnya karantina. Ya. Nah, kalau karantina berarti ada biaya karena diinapkan selama 3 hari di hotel. Ya. Atau di penginapan kampus juga ada. Nah, itu tergantung pilihan dari peserta atau mahasiswa. Ya. Nah, kalau bimbingan mandiri tidak ada biaya karena mahasiswa bolak-balik kampus itu ya transport urusan pribadi begitu ya. Nah, itu Bu Rina ya. Nah, dan semester 1 sudah mulai pengajuan judul, Bu. Ya, semester 1 sudah mulai pengajuan judul, tidak semester 2. Ya, semester 1 pengajuan judul dan sudah bisa nyicil proposal. Ya, sudah bisa buat proposal. Nah, semester 1 proposal selesai, semester 2 fokus tesis. Begitu, Bu Rina. Kemudian judul-judul ya untuk bisa cepat lulus. Ya, ini nanti sambil proses ketika kuliah ya, Bu. Nah, biasanya di apa
S2 untuk membedakan dengan S1 ini bisa meneliti lebih dari satu lokasi. Ya, misalkan mau meneliti apa ekoteologi, ya ekoteologi pendidikan Islam di sekolah ABC, begitu ada 3 lokasi yang diambil ya untuk membeda dengan S1 begitu. Begitu Bu Rina nggih. Nah, ini mungkin tanya Bu, bedanya skripsi dengan tesis apa gitu. Nggih. Bedanya tesis dengan skripsi ya kalau skripsi itu apa? Membuktikan teori ya, sebatas membuktikan teori ya. Nah, kalau tesis ya ini sudah mengembangkan teori. Nah, kemudian disertasi itu menemukan teori ya. Nah, begitu. Nah, kalau kalau difahami secara artian itu ya mungkin sulit ya. Piye kok menguji teori, mengembangkan teori, mengembangkan sing kaya piye. Nah, itu nanti kita praktekkan ya. Bapak Ibu tenang saja ya. Biasanya yang menjadikan Bapak Ibu ilfil ya atau S2 itu menyeramkan itu biasanya tesis yang paling ditakuti ya, tetapi tidak perlu takut Bapak Ibu ya, karena di kami pengalaman-pengalaman yang sudah itu memang dikawal ya, dari pengajuan judul bimbingan sampai lulus itu betul-betul dikawal ya, kecuali memang sudah kita kawal tetapi Bapak Ibu tidak gerak. Nah, ini kita juga nggak bisa menjamin ya. Nah, sehingga memang perlu kerjasama ya, baik itu dari pihak kampus maupun mahasiswa. Begitu nggih. Oke. Bu, misalnya, ini misal ya, seandainya di semester 2 itu pembuatan tesisnya itu mentok tidak selesai itu apa solusinya, Bu? Apakah nambah semester 3 atau bagaimana dari kampus? Ini Nggih. misalnya ya, banyak Nggih. ini. Nggih. Misalnya di semester 2 nggak selesai ya, mungkin ada kendala A, B dan seterusnya. Ya, berarti harus menambah semester 3. Ya, tetapi dengan biaya yang berbeda, tidak lagi biayanya full 5,5 ya. Nah, biayanya biasanya kalau tinggal tesis itu antara 1 sampai 1,5 juta selama 1 semester. Begitu Pak Hamid. Ibu tadi belum dijawab nih terkait biaya sampai Oh kita iya, iya, mendaftar sampai kita menjadi mahasiswa iya. itu jumlah totalnya lebih berapa? Ya, dari mendaftar sampai kita dapat NIM itu biayanya 2 juta. Ya, dengan rincian pendaftaran 500 dan biaya asesmen 1,5 juta. Mungkin Oh, bisa saya bantu waktunya jawab, Bu. mungkin Eh, saya bantu jawab untuk rincian biaya yang saya ketahui. Karena kan hari Jumat kemarin saya ke Unwahas untuk rapat dengan para dekan dan kaprodi dan ketemu Bu Nur Azizah juga ya Bu ya. Nggih. Ya hari Jumat kemarin saya sudah menghadap ke sana untuk koordinasi dan sudah dirincikan itu ya. Mulai dari daftar, daftar itu kita prediksikan di bulan Juli ini yang minat, betul-betul minat, dicicil mulai daftar. Jadi daftarnya itu 500, lah nanti bulan Agustus kita masuk ke rekognisi, milih mata kuliah yang kita rekognisi. Ya, tadi sudah dijelaskan ada 20 mata kuliah yang tidak perlu diambil mata kuliahnya secara teoritisnya. Jadi langsung di rekognisi. Jangan mau pilih nilai A, nilai B itu pilih sendiri. Gitu. Sebanyak 20 mata kuliah.
Dan itu asesmennya 1.500.000 untuk tim asesor nantinya. Jadi di Agustus kita siapkan 1.500.000-nya itu Bu. Biar nggak brek banyak gitu. Nah nanti di September sudah persiapan masuk ke semester satunya. Itu nanti perkuliahan perdana mulainya Oktober ya Bu ya. Mulainya sekitar akhir September. Oh, hari September berarti di awal September itu jenengan sudah bisa dapat NIM dan persiapan untuk membayar semester satu 5,5 juta. Ya misalnya ada rezeki ya langsung dibrek gitu aja nggak apa-apa. Langsung 5,5. Kalaupun dicicil itu nanti kan bulan berdepannya ada tagihan lagi, tanda lagi. Ya itu tadi ya Bu ya, daftar 500, terus asesmennya 1,5 juta. Terus nanti di tesisnya itu bayar lagi ya Bu ya, 1 juta. Tesis itu tidak tesis itu tidak bayar, yang bayar itu ujiannya. Oh, ujian tesis ya. Nggih, ujian tesis. Ujian tesis 1 juta ya Bu ya. Nggih, Oke, ujian tesis 1 juta, semesterannya 5,5 juta kali 2 karena 2 semester. Dan nanti wisuda itu 1,8 juta Bu ya. nggih, 1.800.000 itu ketetapan dari universitas semua 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 jurusan gitu ya. mahasiswa. Nggih. Oh, S1, S2, S3 itu semuanya 1,8 juta. Jadi totalnya itu adalah jangan sampai lulus adalah 15,8 juta ya. Nggih. Jadi disiapkan 15,8 juta untuk menempuh S2 ini. Ini secara finansial itu sebetulnya sangat murah kalau dibandingkan kampus lain. Nggih. Oke, terima Betul. kasih Bu penjelasannya. Sampai Nggih. ini dulu Eh, eh, penjelasan izin menambahkan Bapak. Nggih. ya. Bapak Ibu, tadi ya sekali lagi kita tekankan untuk tesis tidak perlu khawatir. Ya Bapak Ibu, kalaupun repot harus bimbingan mandiri, ikut karantina. Ya, ikut karantina 3 hari itu betul-betul Bapak Ibu revisi bimbingan dan semua dosen kita datangkan. Ya, nah ini bukan abal-abal ya tesisnya, wah berarti langsung di ACC tesisnya abal-abal, enggak. Karena dalam 3 hari itu 5 kali bimbingan bisa. Ya, nah ini efisiensi waktu kalau apa karantina itu. Ya, efisiensi waktu dan tenaga agar terutama yang jauh, oke, daripada bolak-balik kampus bimbingan, nah ikut karantina begitu. Tetapi ini nggak wajib, oke, pilihan. Nah, satu lagi, oke. Nah, eh, sebelum lulus itu juga ada satu kewajiban, yakni apa menyetorkan sertifikat TOEFL. Ya, nah itu semuanya S1, S2, S3 itu semuanya wajib bagi TOEFL setiap bahasa Inggris ya Bu mahasiswa. ya. Dalam, TOEFL bahasa Inggris atau nggih, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab, TOEFL atau TOEFL. satu salah satu aja Bu ya. Salah satu, nggih, salah satu. Terima Boleh kasih. memilih, Iya. nggih. Nah, Eh, kalau kalau mau tes di kampus itu biayanya 200.000. tes TOEFL Bu ya. Nggih, tes TOEFL. Nah, itu biasanya kalau RPL ya, tadi sekali lagi ya, kita mudahkan karena apa? Karena sudah ada rekognisi dari kompetensi sebelumnya. Ya, Berarti bukan. totalnya genap itu 16 juta pas Bapak Ibu. Ye. Oke, terima kasih penjelasannya. Kita akhiri. Alhamdulillah. Bertanya lagi, Alamin. boleh?